Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini jumpa lagi dengan saya Lulu Retno dan Mbah Kendil. Jadi pada malam hari ini kita tidak membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman supaya tidak jenuh teman-teman. Jadi tidak melulu video di channel Mbah Kendil Jopo Montro isinya cuma menjawab pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jadi kita juga memiliki aspirasi teman-teman, kita juga memiliki tanggapan. Jadi pada malam hari ini untuk menyelangi suasana biar nggak monoton, biar nggak bosen. Jadi kita langsung membahas tema teman-teman pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini sampai detik ini. Kami bisa berkembang adalah karena dukungan dari kalian. Saya berharap semoga kalian tidak waleh-waleh untuk mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang semakin lama semakin maju. Dan saya ingatkan bagi kalian yang sedang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dari channel Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada malam hari ini teman-teman kita akan mengangkat satu tema, yaitu tema yang sedang viral pada hari ini. Kita tidak membahas oknum siapapun karena yang kita bahas adalah tidak lain hanyalah apa yang berkaitan dengan Mbah Kendil. Jadi teman-teman, sebelumnya ini ada pertanyaan Mbah dari saya pribadi, ini bukan dari teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam tema. Jadi memang pada saat ini kan gimana Mbah Kendil, tanggapan Mbah Kendil tentang pesulap merah. Jadi kita tidak usah membicarakan tentang Gus Samsudin, kita langsung membicarakan pesulap merah yang kian ini kian booming Mbah. Jadi tidak malah semakin surut beritanya, tapi semakin booming. Itu gimana Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Rahayu Kang Pinanggi. Selamat malam, selamat sejahtera kepada teman-teman atau pemirsa semua. Pada malam hari ini kami mendapat pertanyaan dari Mbak Lulu bagaimana tentang keberadaan atau pendapat tentang pesulap merah. Kami menyemak dengan konten-konten pesulap merah hingga sekarang. Setelah ada kasus yang tidak selesai di antara Gus Samsudin dengan pesulap merah, kami selalu mengintai nyemak konten-konten dia. Memang pada dasarnya kalau kita melihat dari penampilan atau aksi dari pesulap merah, maka sepertinya kita agak terkejut bahwa sebegitu besar perjuangan pesulap merah dengan gigi untuk membongkar dengan oknum dukun-dukun palsu. Jadi kita katakan bukan dukun ya. Kita nggak sama dulu, ini yang dibicarakan tentang dukun abal-abal. Dukun palsu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dari silsilah saya, dari kakek nenek moyang dulu sudah tertera nama dukun, walaupun dari keluarga saya itu nggak ada yang nyebut dukun. Tapi orang lain menyinari kepada keluarga saya adalah keluarga dukun. Sehingga pesulap merah membuat tema tentang pembongkaran dukun, saya berhak dan kewajiban untuk unjuk bicara. Karena saya juga punya sebutan tersebut. Berkaitan, dan saya juga pernah di era saya muda juga praktek pembukaan praktek untuk membantu pasien. Ya, banyak orang mengatakan saya juga dukun. Namun di era kemajuan zaman, kemudian kami sudah merasa lelah, sudah merasa cukup, dan tentu ada pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan, dosa yang saya lakukan, maka saya bertekuk penjalin, yaitu beda profesi, yaitu sebagai pertabiban atau menyembuhkan dengan alternatif atau dengan pakai rempah-rempah. Sehingga termometernya perdukunan sangat tipis sekali, saya unculkan sebagai aktor pertabiban. Walaupun toh itu tidak selang lama kita berhenti juga, karena sudah 18 tahun, sudah capek gitu. Nah, kita kembali kepada titik permasalahan tentang pesulap merah. Sebenarnya saya menyikapi dan menilai dengan pesulap merah itu, sebenarnya itu benar dan sangat bagus sekali atas kerja dia. Jadi kita harus memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan ucapan saya itu enaknya bagaimana kan harus saya pikir. Jadi kalau kita lihat dari
apa itu kerja atau dapat dikatakan pesulap merah itu bergerak untuk beraspirasi untuk membongkar dengan kejahatan-kejahatan oknum dukun. Jadi saya tidak bicara tentang dukun, saya bicara tentang oknum dukun. Sehingga kalau saya sebagai aliran atau keturunan dukun, sehingga kalau ada dukun yang abal-abal, tentu saya akan rugi, Mbak. Iya. Saya merasa malu, saya merasa sakit hati gitu loh. Karena dari keluarga saya yang berusaha semaksimal mungkin menjadi sesepuh, menjadi dukun yang misalkan yang perjalanannya terarah gitu loh. Menjangkau perusahaan paran, kemudian untuk mengajak kepada teman-teman warga, termasuk para putra siswa diajarkan tentang benar dan salah, kemudian diajak untuk menggolongkan bersatu atau dalam suatu organisasi untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Terus kemudian ada sosok dukun yang dengan praktek atau dapat dikatakan kerja praktek saja yang memakai abal-abalan dan trik. Kita menyimak dengan kontennya Pesulap Merah. Kami juga merasa terpanggil untuk wawancara dan bicara, pemirsa. Sehingga banyak dukun yang memakai trik yang palsu dijadikan rupiah. Kemudian ada lagi, tadi saya melihat di kontennya ada di Solo, Mbak, Solo Jogja kemarin tadi lihat itu. Jogja itu ada sebuah rumah tersimpan dengan benda-benda antik yang terkumpul di situ. Itu jelas hasil dari jual belinya dari para dukun-dukun palsu. Sehingga semestinya dengan hal tersebut, kalau Pesulap Merah itu ingin membongkar dengan dukun-dukun palsu, membongkar dengan oknum-oknum dukun, jadi jangan sampai hanya kunjung mengunjungi kepada rumah-rumahnya dukun palsu, gitu loh. Jadi Anda harus mengunjungi kepada pasar-pasar penjualan barang antik, gitu loh. Jadi kan di Jatinegara kan juga ada pasar yang menjual barang antik. Lah anane wong adol kuwi mergo sangka enek sing dodol. Lek sing dodol nggih enek ora enek wong tuku gitu loh. Jadi kita ditangani induknya dulu. Si penjual barang antik itulah yang harus kita sapu habis. Jangan kamu menjual seperti ini. Mari para dukun teko kulakane engko terus didol namanya pasien-pasien dan membodohkan kepada masyarakat bawahan gitu loh. Jadi yang ditangani Mas Marcel itu adalah sentral orang yang menjual jimat-jimat palsu. Gitu loh. Kalau orang menjual jimat dengan jimat yang sesungguhnya, saya tidak komplain, Mas. Atau kita tidak komplain, Mbak. Misalkan ada pusaka ampuh dijual, yang beli mau, silakan itu. Nggak masalah itu. Misalkan ada A punya pusaka ampuh, dan dia butuh uang, B membutuhkan pusaka, terus transaksi sama-sama suka, sama-sama senang, silakan. Bagi saya nggak masalah. Itu tapi karena terjadi kesepakatan. Sing duwe dhuwit yo ora eman, sing duwe barang yo ora eman. Itu nggak ada masalah. Orang lain memasalahkan itu salah itu. Salah gitu loh. Ya, kalau barangnya palsu dikatakan asli, dia menipu pelanggannya setelah itu nanti tahu barangnya palsu, lapor polisi, itu kan kasus nanti. Jadi kita juga bisa membeberkan bahwa kalau memang kita nanti hanya datang ke rumah-rumahnya orang yang dukun abal-abal, nanti kan selesai? Nggak selesai, Mbak. Sekarang coba bayangkan, dalam satu desa setahu saya itu dukun itu ada puluhan loh. Sekarang dalam satu desa itu ada puluhan dukun, gitu. Baik itu yang asli dan yang tidak asli. Katakan ada dukun itu aja ya. Dalam satu kecamatan itu kan ada sekitar 20-30 desa. Dan satu kabupaten berapa puluh? Dan sak Jawa Timur berapa? Sak provinsi berapa? Nanti sak negara sudah berapa? Apa bisa nanti mengunjung itu? Apa sempat nanti? Tidak bisa, Mbak. Jadi Pesulap Merah nanti mengunjungi para dukun-dukun kan nggak berkeluarga nanti, malah dia ngupeni uang, orang ngupeni keluargane dhewe. Itu yang perlu kita pikirkan, gitu loh. Jadi yang jelas kalau ingin memberantas dengan perdukunan lah, dukun dan perdukunan lain, Mbak. Beda, Bang, ya. Kalau saya nggak suka ada kata perdukunan. Kalau dukun saya suka, karena dukun itu artinya ngerti dan pinter. Kalau saya nyikapi gitu, saya artikan sendiri, dukun itu ngerti dan pinter. Kalau orang lain dengan kabeh ngarani apa monggo, niku ngarani niku. Tapi perdukunan niku pun buruk, menggah kula lho. Gimana, Mbah, itu, Mbah? Karena ya pamane mainan. Main ditambahi mainan. Tapi enggak. Mboten, Mbah. Kemudian
Terus rumah tangga dikasih an, rumah tangganan juga enggak baik. Rumah ditambahi an, rumahan. Pokok kata-kata yang diberi an itu pasti pelecehan atau kata-kata yang enggak pas. Masih ada lagi kata motor aja ya. Sampai tambahi an. Jadinya apa Mbak Lulu? Montoran, Mbak. Montoran, gitu. Terus kemudian pusaka, kamu tambahi an. Pusakaan. Nah, itu kan bukan pusaka asli. Iya. Beras dikasih an. Berasan. Kan beras, bukan beras asli. Iya. Kemudian kantor ditambah lagi an. Kantoran, Mbak. Nah, perkantoran. Iya. Jangkepnya kantoran kok belum komplit. Masih terus saya katakan sapi ditambahan sapian. Kalau sapi-sapian. Emas ditambahan emas-emasan. Nah, itu kan enggak emas murni. Iya, palsu, Bang ya. Jadi kata-kataan itu kurang bagus untuk dalam satu dukun, dikatakan perdukunan. Ya. Jadi dukun karo perdukunan iki si apik dukune. Perdukunan artinya dukun yang abal-abalan, dukun yang enggak tenanan gitu loh. Namanya perdukunan. Dukun itu yang tenanan, yang sejati. Sehingga untuk kata-kata yaitu untuk menyikapi yang mulia ya dukun saja. Kayak perdukunan itu namanya ya sudah negatif lah. Kita sudah negatif. Kita kembali kepada titik permasalahan yaitu tentang pesulap merah. Niatnya saya yakin jempol bagus. Saya tidak, kalau saya katakan bagus-bagus, jelek-jelek, saya tidak ada kaitannya karena saya tidak ada kaitan dengan Marcel. Saya tidak kaitannya dengan pesulap merah, bukan saudara, bukan sanak, bukan kadang. Itu tidak ada kaitannya, tapi saya menyikapi perjalanan dia untuk membongkar-bongkar dukun-dukun yang palsu. Itu jihad, perbuatan yang baik. Karena saya juga pernah seperti Marcel, pernah saya, tapi bukan masalah perdukunan. Dulu ada di sebuah desa yang namanya di Desa Cangkring atau Karanganyar. Kemudian ada orang yang tertipu, yaitu jual sapi. Saya tanya, untuk apa sapi mas? Sapi untuk pendaftaran tenaga kerja di PT Gudang Garam. Gudang Garam mendirikan perusahaan di Malaysia. Setelah pada saat itu saya dulu pemain ketoprak Gudang Garam, kenal kepada tokoh-tokoh besar di PT Gudang Garam. Terlebih Pak Ragil, Pak Samud dan sebagainya. Saya tanya kepada Pak Ragil, Pak Ragil, apakah benar Gudang Garam mendirikan pabrik di Malaysia? Dia menjawab tidak. Nah, pada saat itu orang tersebut itu mengumpulkan berbagai orang sebagai sponsor. Berbagai orang berkumpul beberapa puluh, beberapa ratus gitu. Pada satu orang sudah sapi satu. Nah, ternyata pihaknya Gudang Garam saja itu saja tidak merasa mendirikan pabrik di Malaysia. Kok ada orang di sini mengumpulkan orang, katanya dia itu yang perintah Bapak Thohir Wijaya. Saya tidak percaya karena Pak Thohir itu kan kiai itu. Saya tidak percaya dari kata-kata yang dia sudah mulai yang Melayu. Kemudian saya langsung menuju ke rumahnya itu di Karanganyar bersama Pak Ustadz Parki. Abah Parki itu aja. Saya bersama teman saya Abah Parki. Jadi Abah Parki itu juga paling benci kepada orang yang menipu. Saya juga demikian, merasa terpanggil. Saya hanya dua orang pemirsa ngelabrak rumahnya sponsor. Suruh bubarkan usahanya dia itu. Dia marah-marah. Pada saat saya datang kan banyak orang daftar. Saya menyatakan bahwa ini penipuan, bahwa ini tidak benar, bahwa PT Gudang Garam tidak merekrut pekerjaan di Malaysia. Akhirnya menjadi rame. Rame setelah pulang dari rumah sponsor, saya langsung pulang sholat di Langgar, di musola. Sebelahnya tim rumahnya Pak Parki. Itu jalan itu. Sholat bersama Pak Parki. Setelah selesai sholat, saya keluar dari Langgar. Kemudian ada orang sosok naik motor. Hei, kamu siapa? Namamu siapa? Gitu kan Mbak? Nama saya Bintoro Pak. Lengkapnya siapa? Tejo Bintoro. Kenapa? Ya sudah, hati-hati kamu. Itu yang nipu tadi. Tapi saya pada saat itu juga ketakutan karena kan nyawanya orang kan bisa dibeli. Mbak. Kemudian saya tanya kepada Pak Parki, Pak Parki bagaimana nasib kita ini? Karena kita ini bermusuhan kepada malapetaka loh Pak Parki. Akhirnya Pak Parki punya teman marinir di Pasar Cangkring. Saya konsultasi di rumahnya Bapak Marinir yang kerja di Surabaya. Akhirnya Bapak Marinir setuju untuk membongkar kedok yang ada di Cangkring tadi. Akhirnya Pak Marinir datang ke rumahnya sponsor yang merekrut uang tadi. Akhirnya dibubarkan, uang dikembalikan 50%. Misalkan sapi situ harganya 7 juta, dikembalikan hanya 3,5.
Nggih. Nah, pada saat saya membubarkan itu kan taruhan saya kan nyawa, Mbak. Iya, Mbak. Nah, kita kembali kepada Marcel sekarang. Nah, jadi seperti Marcel itu kan tidak ada yang membayar. Nggih. Tentang misalkan apa jenis konten kan urusan karya. Tapi Nggih. marani yang mepi dukun kan dari si bayar. Nggih. Itu juga perbuatan baik, gitu loh. Yang tidak baik apa? Hanya ucapannya Marcel muni dukun ki lek ora cabul, yo nipu, itu saja yang Iya. dulu. Hanya salah ucapan saja gitu loh. Jadi para dukun-dukun yang sejati, dukun-dukun yang berdarah Gusti, memang merasa tersinggung gitu loh. Nggih. Makanya kita sebagai dukun atau kita sebagai praktisi, mari kita sikapi dengan kerukunan gitu loh. Ini kesalahan dari Marcel, dari ucapan, ya kita mermo, kita beri maaf Nggih. gitu loh. Kita hendak bicarakan Samsudin ya ini ya. Nggih. Jadi kepada Mas Marcel karena dia yang tetap aktif. Dia Nggih. tetap aktif untuk datang-datang ke rumahnya paranormal, datang ke rumahnya dukun-dukun palsu itu ya. Nggih. Nah, jadi bagi dukun-dukun yang tidak punya masalah, bagi dukun-dukun yang sejati, dukun-dukun yang kepangeranan, Marcel seperti itu tidak gentar. Kenapa? Karena tidak merasa menipu, tidak merasa trik, gitu loh. Nggih. Nah, bagi orang yang kena trik itu pasti marah, Mbak. Tapi kalau dukun sejati sebenarnya malah nggak marah, Nggak marah, nggih. malah senang. Nggih. Saya malah senang kepada Marcel seperti itu. Cuma ucapannya yang salah tadi, dukun kuwi lek ora cabul yo ngapusi, itu salah besar. Nggih. Saya ini ngene pemain guru. Gitu. Apa kok guru SD atau guru SMP, guru SMP mesti kuwabe apik. Mboten, Mbah. Upama pejabatnya negara Indonesia apa kuwabe iki jujur? Nggih. Nah, kan ya ora. Jadi sing gak jujur iki kan oknume to. Nggih. Jabatane guru, jabatane pemerintah, jabatan aparat ini kan mulia. Nggih. Tidak mulia sing melakukan kejahatan. Gitu. Jadi kita limbang-limbang kita pikir lebih dalam. Seperti sirik itu yang sirik bukan besinya, Nggih. tapi hatinya dia yang percaya kepada keris tadi loh. Nggih. Itu. Jadi mari kita merosokkan lebih dalam lagi. Nah, bagaimana kesimpulannya tentang hal Marcel dan Gus Samsudin? Nah, bagi saya tetap hanya satu. Saya hanya mengandalkan kepada pemerintah. Kalau saya itu. Nggih. Kenapa? Tanpa pemerintah turun tangan, maka kedua belah pihak itu nanti tidak selesai. Justru semakin rembet, Mbah, nggih. Semakin Nggih. meruncing, akhirnya banyak orang-orang membantu. Sing iki bantu kuwi, sing iki bantu iki, sing iki bantu kuwi, akhirnya sing bantu padha bantu kan tukaran, Mbak. Nggih. Saiki antarane penonton Pak Samsudin karo penontonnya apa jenenge pesulap berak otomatis kan bergesekan. Nggih. Karena sama-sama punya idola. Ya enggak? Nggih. Itu belum tokoh-tokoh yang lain, belum tokoh-tokoh pesulap yang lain, belum tokoh-tokoh apa itu agama, belum tokoh-tokoh paranormal. Kan ruwet nih, nggak semerawut. Nggih. Maka kesimpulannya, apa to untunge ngene iki? Urip ning donya lho apa untunge? Nggih. Ning donya ki siji mek golek sandang pangan sak cukupe, geriras pantas kanggo ndawakne umur. Setelah itu nanti kita dipanggil Sang Pencipta, kita berjalan ke jagat lain. Nggih. Bahkan nglakoni pertimbangan elek apa api dan sebagainya. Jadi nang donya lek ini kan rugi to. Nggih. Waktu ning tukar-tukaran dan golek menang-menang. Saiki lek menang sarep lek apa? Nggih. Gitu loh, Bang. Kita bermusuhan ini kan mencari menang. Iya. Kita menang arep dadi apa? Kan jadi keren gunane. Nggih. Jadi ini saran saya, kalau tentang misalkan pesulap merah ini membubarkan dukun-dukun palsu itu perbuatan baik. Nggih. Tapi kalau sudah menginjak tentang pusaka, ya itu yang dipegang dulu, yang dibubarkan, tapi yang dilarang adalah yang penjualnya. Iya. Saya tahu di daerah saya ada pasar khusus penjual keris, Nggih. palsu. Saya tahu gitu loh, banyak palsu-palsu ini banyak. Memang yang datang memang dukun-dukun abal-abal loh, Pak. Memangnya. Nggih. Yang datang dukun abal-abal. Gitu. Itu yang disebut antikan itu, Mbah, nggih. Iya, itu antikan. Lek antik itu api, jadi sampai tadi Iya. namanya Nggih. antik itu indah loh, Mbak. Nggih. Antik itu mempersonal. Nggih. Motor antik mempersonal. Nggih. Pusaka antik mempersonal, tapi tambah antikan lagi malah tercela malah. Nggih. Makanya dengan kami bicara pada malam hari ini sudah lama, kami sangat kerinduan, kami sangat ketagihan kepada
warga Indonesia yang tentram damai seperti tempo yang lalu. Yeah. Kita tuh susah. Dulunya corona saja kita sudah susah sekali. Setiap pagi innalillahi wa innalillahi rojiun, ada kematian, ada 1 desa, ada 4, ada 7, ada 10, itu tiap-tiap daerah. Kita susah sekali pada saat itu. Kemudian corona hilang, tambah lagi sapi kena penyakit, kita susah lagi. Ini tambah lagi masalah lagi di konten-konten banyak permasalahan ini. Sekarang kalau kita lihat wong apik mbak, nyawa konconi tukaran ini susah. Gitu. Jadi kalau kita menjadi orang yang baik, kalau awak dewi nyawa wong tukaran kuwi lho, Pak, itu mesaknya susah. Kasihan dan susah gitu loh. Ikut mikir mbak. Ikut mikir kasihan gitu loh. Jadi semoga atas suara saya ini, suara hati saya ini tentang konten ini nanti segera masa ini segera tuntas, ditutup ke mohon dari bapak-bapak yang kita percaya, bapak pejabat, bapak kepolisian, pengadilan dan kehakiman, mohon ikut campur. Bagaimana? Saya tidak bisa, kami orang awam, Pak. Kami itu kan orang awam, orang rendahan, orang yang tidak ada arti, orang yang tidak ada kekuatan. Jadi sana ini guru omong. Mohon masalah ini segera diselesaikan gitu. Nah, cara penyelesaian kita tidak tahu gitu loh. Kita tidak usah ngatur pejabat, kita tidak usah ngatur para alim ulama, kita tidak usah ngatur opo ae. Kita megun isane kudu rembuk. Apa dirukunkan lewat saking agama, apa dirukun dengan secara pengadilan, secara hukum berjalan. Tapi yang jelas segera ada kesimpulan di rakyat semua kalau dasi nanti ini kesimpulan terus piye iki akhirnya lek wanggah kaya ngene kan nambah masalah. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia ingin masalah ini segera selesai dengan sempurna. Syukur tadi selesai dengan memaafkan. Kalau kita menang artinya menangnya guru ngono dadi apa? Lek menangnya ning swarga kula percaya gumun niku. Kok menang kita naik surga, saya gumun tuh. Lek menang ning donya isih sanksi sian gitu loh. Isih sanksi, Mbak. Karena perjalanan kita tidak cukup di sini saja. Iya, masih nanti panjang, kita akan berjalan lagi di alam lain. Mari kita teman-teman untuk berpikir yang lebih jernih lagi. Jadi sebagai penggemarnya Gus Samsudin, penggemarnya Pesulap Merah, jangan sampai kita beradu fisik, jangan saya beradu dengan hati, terus kita mengolok, saling menghina, kita mengolok, jangan sampai. Kita saudara semua, kita adalah teman semua yang sepakatnya kita itu bersatu. Kita dulu pernah mengalami zaman Nyampait, ya zaman nenek moyang kita pada saat dijajah Belanda 350 tahun. Anane orang menang, mereka tidak bersatu antara raja dengan raja, tidak bersatu. Dan setelah kita merdeka, kan malah semakin pengalaman menggolongkan persatuan dan kesatuan di bawah naungan Presiden dan Negara Republik Indonesia. RI berdasarkan dengan Undang-Undang 45 Pancasila. Jelas dan ikut Pancasila 5 ini maksud ketuhanan yang Maha Esa, kemana yang adil dan beradab dan sebagainya di Waca Limang Sila itu kan yang mau ngerti. Upama warepe jahat delok kokone sudo. Upama nek kono tukaran delok musyawarah wis meledek gitu loh. Jadi sehingga mohon teman-teman untuk bersabar, teman-teman mohon untuk tidak menyolot dengan berita yang panas, kita dengan cara yang dingin itu. Kita tahu bahwa si Pesulap Merah itu benar. Ya maksudnya benar itu jangan komplek, jangan semuanya. Niatnya yang benar gitu loh. Jadi Pesulap Merah itu tidak terima lek enek wong dihapusi. Itu kan api-api wong gak jalan. Mbak. Jadi nyawang wong sing kapusan ku mang mesakne. Jadi kuwi mang apik sakjane. Lah gini tentang ucapane si Pesulap Merah aku gak iso belani, Mbak. Ya, karena memang luput Mbak. Sombongan. Kadang-kadang itu merasa dukun dianggap cabul, dukun mesti nipu, itu saya juga nggak setuju. Jadi karena saya juga sejak kecil itu sudah umur saya kan sudah 54 Mbak. Saya 9 tahun saja sudah bergelimang di ilmu sama mbah saya. Mbah saya numbali saya sudah hafal. Sangang tahun ini saya numbali Mbak Usa. Tahu tentang numbali. Apa isinya tahu. Sehingga saya kalau bicara tentang dukun saya juga ikut andil untuk bicara karena keluarga saya juga kasebut dukun gitu loh, merasa terpanggil gitu loh. Jadi jangan sampai semua dukun dikatakan buruk gitu loh. Itu hanya oknum gitu loh. Jadi yang jelas gini saja, kalau di dunia ini para dukun-dukun yang abal-abal itu tidak ada pengadilan, tidak ada hukuman, nanti kan di alam akhir nanti kan ada hukuman.
di alam kematian nanti kan pasti ada hukuman. Itu pasti. Saya tidak percaya, berarti tidak beragama itu. Nggak mungkin. Tidak ada keadilan yang hakiki nanti. Jadi kita bersabar saja pemirsa. Kalau misalnya orang-orang yang kita ditipu oleh dukun, kita korban dengan uang banyak, kita bersabar saja. Nanti kan dijoli harus yang kuposo. Mana kulo jadi pasien, dihapusi dukun, entek 20 juta. Dijaluk tidak kena, ya terima aja di kelasnya. Barangkali nanti Tuhan memberikan rezeki yang lain. Tidak lewat dukun tadi, tapi lewat jalur sawah misalkan. Lewat jalur gante, toko, warung, kan bisa juga. Jadi harus bersabar. Dan sebagai pengalaman gitu loh. Jadi pengalaman itu memang mahal. Jadi kita kembali kepada titik permasalahan. Kita secara pribadi, saya juga mengakui memang niatnya pesulap merah bagus. Karena saya pernah menjalankan seperti dia gitu Pak. Resikonya juga nyawa gitu loh. Jadi kita tidak bila-membila gitu. Misalkan Mas Marsela punya kesalahan, nanti pihak Samsudin juga memberikan maaf. Kalau Samsudin punya kesalahan, mungkin Mas Marsela juga memberikan pengapura, memberikan maaf. Apa toh salahnya kita memberi maaf? Wong Kanjeng Nabi sing kaya ngono sik gelem wae pangapura karo sokabate karo hamba-hambane. Kita ini hanya manusia kecil, manusia biasa. Jadi pesan saya, mohon segeralah dari kalangan organisasi atau dari padipuan yang lain untuk bersatu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita itu perlu bangga, Pak. Ternyata saya setelah adanya pesulap merah membuka rahasia dukun, ternyata saya sesibuk melihat konten-konten. Ternyata Indonesia itu banyak orang sakti Pak. Banyak orang pinter. Banyak paguyuban, banyak padipuan, banyak yayasan yang memiliki ilmu yang kelas tinggi. Kadang-kadang saya melihat konten-konten itu, sepertinya saya itu kecil sendiri dibandingkan teman-teman yang ada di paguyuban, yang ada di padipuan yang lain gitu Pak. Karena apa? Karena saya itu belajar bukan kekebalan atau barang yang kita dipraktikkan enggak. Saya dulu itu ikut penghayat Mbak. Ikut penghayat misalkan dari Kabupaten dan sebagainya. Di dalam Kabupaten hanya pitutur Mbak. Niku nuturi ngene wong lakoni ngene wong gur ngene ngono. Jadi enggak ada di Kabupaten atau di penghayat kuwi atau di paguyuban itu sing ngomongne kekebalan, sing ngomongne pelarisan, ngomongne pawang hujan, enggak ada. Jadi mohon dipahami pemirsa bahwa di aliran atau penghayat itu selama saya berguru di situ itu enggak ada yang ilmunya bisa dibuktikan. Wes saiki namanya aliran, saiki bisa buktekno, saiki iki pari, saiki beras iki dangen tanpa gawe kompor. Tapi enggak ada seperti itu. Pemirsa, jadi tentang aliran-aliran dan penghayat-penghayat yang lain itu selama saya sekolah di situ atau berguru di situ tidak ada ilmunya yang bisa dipraktekkan. Misalkan kelapa dalamnya ada kerisnya, itu tidak diajarkan, tidak ada. Kemudian terus kertas dibim salah bim terbakar, di penghayat juga tidak ada. Kemudian untuk menolong orang sakit itu saja tidak diajarkan loh. Jadi di paguyuban di aliran itu tidak pernah saya itu diajarkan untuk menyembuhkan orang sakit, nggak ada. Semua di dalam aliran itu hanya cuma untuk mempelajari tentang kehidupan di dunia dan kehidupan di alam akhir. Jadi kalau begitu kesimpulannya dari penghayat-penghayat itu, niatnya ajarannya kan juga baik. Jadi ini jangan salah persepsi bahwa di aliran dan penghayat itu tidak nyembah setan, tidak nyembah demit, gitu loh. Dan tidak mengandalkan kodam. Jadi di penghayat itu benar-benar untuk membicarakan tentang kepangeranan. Makanya saya dari kecil, dari muda belajar di penghayat, tetap bodoh Mbak. Tetap tidak punya keahlian saya ini. Kekebalan tidak punya, indera misalkan nerawang juga tidak bisa, semata batin juga tidak punya, gitu. Menyembuhkan secara laduni tidak bisa. Jadi karena saya hanya memproses tentang perjalanan hidup sampai kematian gitu loh. Jadi saya itu tidak punya kelebihan apapun pemirsa. Misalnya menyembuhkan orang pasti sembuh, ya tidak bisa. Jadi saya kalau ada orang minta tolong hanya
ganti saya suwunkan gitu loh. Dia yang minta tolong saya tidak bisa, saya ganti minta tolong kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Perkara berhasil dan tidak, saya tidak tahu itu. Misalkan setelah saya kerjakan besoknya berhasil, itu saya tidak merasa tahu, tidak merasa bisa. Kadang-kadang aku malah heran sendiri itu, loh kok bisa berhasil ya, malah gitu saya tuh. Sehingga ilmu-ilmu yang saya pakai ini, yang saya pelajari berpuluh-puluh tahun ini, kalau dibuktikan nggak bisa. Jadi tambah nono ki wong loro ki, lek ramane piye? Enggak bisa itu. Permohonan nyuwun. Permohonan. Ya lek dikabulkan enggak. Itu dari saya gitu, Mbak. Jadi menggarisbawahi bahwa jangan sampai merendahkan kepada penghayat dan aliran. Jangan sampai dikatakan penghayat dan aliran ini nyembah setan. Tidak, tetap menyembah kepada Sang Pencipta. Cuma bahasane kadang-kadang kalau masih kejawen murni kan Gusti Kamo Suci, Gusti Kamo Agung, no. Tapi kalau aliran yang sudah kena pengaruh dari Islam, dari agama Islam, ya Allah. Jadi cuma beda cara penyebutan mawon, Bang. Ya, cuma yang setiap tahunnya kan punya zaman. Kalau zaman Kesultanan Demak Bintoro di Kasunanan itu sudah penghayatannya, alirannya itu sudah agak berbaur dengan keislaman. Percaya dengan Rasulnya, percaya dengan syahadatnya, ada Mbak itu Mbak. Seperti di aliran Kabribaden disebutkan Sirullah Datullah Sifatullah, kan Allah kabeh iki. Sirullah Datullah Sifatullah, sehingga di aliran Kabribaden itu juga mengalami keberadaan Allah gitu loh. Makanya kita sebagai orang Jawa itu saya sering dengar bahwa di kacamata pandangan luas bahwa aliran Kabribaden, aliran Jawa itu kan dianggap nyembah setan dan jin. Padahal saya sing nglakoni, iki wong-wong kan sik omongi to. Nek sik omongi kan ndak nglakoni to. Nah, kalau saya itu kan nglakoni berguru tenan. Jadi unine nggih enak nyembah setan gitu loh. Makanya ini semua sudah umum kok, dinyoba umum. Ndak bubur nyembah setan, bubur nyembah setan, bubur nyembah jin, kan ngono mek iki. Padahal nggak mlebu ning jerone gitu loh. Jadi nggak tahu sejatinya, Mbak. Kudune berguru dhisik sampe aliran lagi omong gitu loh. Jadi langsung kok jopo nyinari tok apa iso to, Mbak? Pane petengan. Wah, kalau nek dhuwit temune duduk temune kertas, piye celek. Nah, makanya itu perlu kita perhatikan atau kita renungkan. Jadi jangan sekali-kali mudah mencemooh orang. Jangan terlalu mengoreksi kehidupan orang. Jangan nyertempel uang itu salah, uang dosa, jangan. Karena kita di hati kita ini kotor, kita nggak tahu gitu loh, Mbak. Jadi lakuku saben dina kuwi. Lek upama tak prediksi wiwit sanga cilik sampai tuwek iki lho, Mbak. Upama tak biji dhewe ora sing bisa sapa-sapa, ora usah Gusti Allah. Tak biji dhewe, upamane dosaku kuwi 70%, ya tak apiku gur 30. Jadi upamane akhlakku iki, akhlak saya Bintoro iki lho, Mbak. Mbak Kendil, ini upama tak biji, perbuataku baik ini upama 1%, mungkin 30 gak enak, paling 15. Jadi sing 85 ini buruk. Makanya kan kita tetap boleh berusaha, ya. Kita kalau sudah semakin tua, semakin tahu bahwa perbuatan yang tercela atau perbuatan dosa, apabila orang tersebut adalah mau membelokkan atau mau merubah dengan baik, itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang bertaubat sungguh-sungguh itu adalah orang yang beruntung. Jadi maaf, jadi orang itu tidak selalu berdosa loh. Kadang-kadang di tengah perjalanan berbuat baik gitu. Jadi kita mulakno ojo gampang-gampang ngelekne wong, ojo gampang-gampang maido wong, ojo gampang-gampang nyetempel wong elek. Jangan sampai. Misalkan ngomong kayak Mas Pesulap Merah ngomong dukun mesti cabul, lara cabul mesti yo ngapusi. Itu jangan. Karena kita nanti kalau disenteri wong jowo, lek ngantek enek kesalahane awake dhewe kuwirangan malian. Karena kita tuh lakoni saiki apik 5 tahun kas belum tentu loh, Mbak. Belum tentu gitu loh. Sekarang berbuat baik, terus 10 tahun lagi kita dapat cobaan, kita berbuat tercela, kita disoroti orang kan malu nanti. Malu. Makanya kan kita harus berhati-hati gitu. Jangan terlalu menganggap orang itu bodoh, jangan terlalu menganggap orang itu berdosa atau jahat. Mari kita kembali untuk membersihkan hati kita masing-masing. Piye to carane engko apres dadi wong apik gitu. Yang utama adalah itu. Terus disimpulkan adalah satu, hanya harapan daripada rakyat Indonesia semuanya supaya
kedua belah pihak itu untuk berdamai dan selesai. Jadi tentang pekerjaannya Mas Marcel itu sebagai pesulap ya nyulap saja, itu menghibur para pemirsa. Wong nyulap lah wongnya terhibur yo, wongnya seneng akhirnya yo padha oleh pahala kok ya. Gitu loh. Jadi kita lari kepada kandang masing-masing. Gini wong elek apik ben diurusi nggak urip. Karena jagat ini pemirsa, jagat donya niki mbok disowapone nganti resik gak iso pangatu kelelek. Karena memang ditanam. Kejahatan dan kebaikan dan keburukan selalu beriring. Kalau tidak beriring tidak sejalan, Mbak. Wong numpak sepeda, lek hotel sitok, iso mlaku gak beda. Mboten sakit, Mbak. Kaki sitok di atas, sitok di bawah, sitok di atas itu. Yang di atas yang benar, di bawah ya yang di bawah yang salah. Jadi antara benar dan salah seperti orang ngopi sepeda hotel. Jadi ada salah, ada benar, ada salah, ada benar. Itu terus jagat seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak jagat. Sehingga nggak akan hilang sampai sejak zaman jahiliyah loh, Mbak. Sampai sekarang ya udah jahil apa nggak akhir. Katanya kan orang rampung rantai. Pak nggak enek maling, enek rampok, pemerkosaan, apa nggak enek? Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan dunia ini baik dan buruk, laki-laki dan perempuan, pahit dan legi, terus kemudian mulya dan sengsara, itu sudah tercipta. Kalau kita tahu seperti itu perjalanan dunia, maka kita harus bersabar dan bersabarlah. Bahwa kita lebih baik mengurusi diri kita sendiri daripada kita mengurusi orang. Dan negara ini kan sudah ada yang mengatur. Misalkan kalau ada orang menipu, yang ditipu lapor kepada polisi, kan sudah mendapatkan hadiah penjara, Mbak. Sudah mendapat hukuman gitu loh. Langsung ditindak, Bang. Jadi di negara ini sudah dibuatkan organisasi elemen kenegaraan dari RT sampai kepolisian sampai perdana menteri, kehakiman dan sebagainya. Sudah Indonesia sudah tertua ya, Mbak. Agama juga demikian. Agama sudah punya undang-undang sendiri. Selima agama juga ada undang-undangnya sendiri. Di Indonesia itu sudah jangkep, sudah cara rantai ini giling pabrik wis berjalan Indonesia iki. Berjalan wis penak. Wis penak Indonesia. Maksudnya upama enek wong nyolong kuwi dilebokne penjara. Wis sing ngopeni penjara ya enek dhewe, sing hukum enek dhewe. Sing jemput enek dhewe, sing munggahne perbal ya enek dhewe. Itu kan berjalan dengan sendiri-sendiri. Lah nyapa ada rebyek. Gitu loh. Jadi enggak usah awake dhewe rasa ngopeni wong kuwi wis enek sing ngopeni dhewe kuwi. Nek awake dhewe rasa ngopeni, pejabat rasa ngopeni, ya ben Gusti Allah dhewe sing ngopeni. Kan penak to, Mbak? Nah, makanya dengan sikapan seperti itu saya menggarisbawahi atas niat dan perbuatan pesulap merah itu mulia, Mbak. Karena tidak setiap orang berani seperti pesulap merah. Nah, ini saya loh, ini nggak belain pesulap merah loh, pemirsa. Tidak semua orang berani seperti pesulap merah gitu loh. Tapi yang saya khawatirkan kalau nanti pesulap merah terus begitu terus piye negara iki kono negara kuwi tok sing tak dene. Lek uang nggak bermarani mau marani dukun kan ini membuat masalah tak geringo. Apa iso tentrem iki nggo? Itulah yang saya pikirkan pemirsa. Sehingga kita sebagai warga Indonesia semoga masalah ini segera selesai, bapak-bapak aparat kenegaraan segera ambil tindakan. Iki enek rakyat sing susah loh, enek rakyat sing punya masalah. Lah kok menenge kan repot toh, Mbak. Dan pemerintah itu tidak sulit ngatas seperti itu. Saya yakin tidak sulit toh. Wong tukang ngebom temu ae. Tukang ngebom udah temu golek bom rene golek temu. Mosok ngene ngatasnya enggak rampung enggak mungkin. Pasti ada penyelesaian. Makanya kita tidak tahu prosedurnya pemerintah sudah berjalan atau belum. Terus bapak-bapak pejabat sudah berpikir apa belum, kita tidak tahu, Mbak. Kita tidak tahu. Kita ngomong ini sana wis berjalan kan. Wis dopeni. Wis rasa cerita-cerita ndil. Iki wis dopeni dhewe negara. Bisa juga. Kita rumoso pemerintah urung tandang temune wis tandang. Tapi wis tandang ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah kalau pemerintah sudah ikut serta ngopeni kuwi terus nentremke. Lek urung ya muga inggal ambil tindakan supaya rakyat Indonesia menerima kenikmatan, ketentraman dan kerukunan. Saya kira seperti itu pendapat saya pada hari ini adalah tentang pesulap merah. Sebenarnya niatnya baik, cuma salah penyampaian. Salah penyampaian. Betul, Mbak.
Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan dari Mbak Kendil. Jadi sudah dijelaskan dengan jelas sekali ya teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah itu sejatinya adalah niatnya baik, yaitu Ya, membongkar, mulia itu, Mbak. ya mulia Mulia. Bangge. Jadi membongkar trik-trik dukun-dukun abal-abal atau dukun-dukun yang palsu. Tapi juga memang ada sedikit kejanggalan atau kesalahan, yaitu dalam ucapan atau saja. penyampaian, Bangge. Ucapan. Jadi tidak semua oknum dukun itu buruk, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan ada keburukan itu ya orangnya atau Tentu. oknumnya. Masih banyak. Iya. Banyak sekali para dukun yang berbuat baik, Mbak. Oke. Terus kemudian Mbak Kendil ini membahas tentang seperti ini bukan kok mentang-mentang berita tentang pesulap merah sedang booming, sedang naik terus kita dompleng ikut biar viral itu Tidak, tidak. karena keturunan saya keturunan dukun tuh, Mbak, masalahnya. Walaupun sekarang sudah punah lah. Nggih. Tapi dari nenek moyang beratus-ratus tahun adalah turun dari sesepuh sesepuh dan dukun gitu loh. Nggih. Yang diucapkan oleh si pesulap merah adalah dukun. Nggih. Dukun ini ora cabul, yo nipu. Otomatis kan pihak keluarga saya kan Iya. terkena toh, Mbak. Nggih. Maka saya menyikapi untuk bicara di dalam konten gitu loh. Kok Nggih. enggak aku dompleng pesulap merah enggak gitu. Nggih. Saya masih punya kreatif yang lain buat film, buat ini masih bisa kok. Iya. Tanpa dompleng gitu loh. Iya. Cuma saya hanya berharap semoga kasus ini selesai dengan tenang, dengan nikmat, dengan damai, itu saja. Nggih. Kita mikir liane, ayo si tukang pesulap gendang nyambut nyulap sim api, terus misalkan Gus Samsudin yo gendang apa jenenge nyambut sing bener, lene lupute yo jaluk ngapura, pomo ada hal yang salah terus tidak diulangi lagi. Misalkan gitu kan kesalahan Samsudin kan belum jelas loh, Mbak. Iya. Maksudnya kan urung nganti di penjara gitu loh. Nggih. Ya, hanya berita-berita gitu loh. Ya, salah dan benar nanti yang menentukan pemerintah itu loh. Nggih. Dan saya belum pernah melihat di kontennya Bapak Samsudin si korban lapor, itu belum tahu. Iya, belum ada, Mbak. Saya belum tahu. Makanya ya, ini biar pemerintah saja yang mengurusi gitu, Mbak. Ya, jadi demikian teman-teman, itulah penjelasan singkat. Jadi memang Mbah Kendil ini tidak dompleng, nggih. Jadi Mbah Kendil ini istilahnya menjaga nama baik keluarganya, Iya. menjaga nama baik nenek moyangnya, Iya. dan kemudian itu juga menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa tidak semua dukun itu buruk. Di samping itu gini, Mbak, karena adanya konten-konten seperti itu, kan tetangga-tetangga dari keluarga saya, ya, spesies keluarga saya, itu kan ditempel oleh desa bahwa keturunan dukun. Nggih. Jadi ada konten seperti kan hinari tonggo teparo dan sebagainya. Wah, timune dukun ini aneh kelakuannya yo. Timune dukun ini timune jahat, timune Nggih. dukun ini ngapusi. Nah, ini keluarga saya kan merasa malu tuh Ya, mencemarkan, Bang. Iya, Nggih. walaupun toh tidak ada yang kasus. Jadi Nggih. saya semenjak lahir sampai jenggoti putih, urung pernah pasien moro gugat atau merasa ditipu, nggak ada, Mbak. Nggih. Tetangga saya itu ada. Jadi saya dulu rumah saya, Nggih. jadi mbah saya sekeluarga di Desa Bendorjo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Jadi keluarga saya itu belum pernah ada. Tangga saya bicara ini, mungkin tetangga saya ada yang tahu, ada yang nyetel, Mbak. Nggih. Ada yang melihat dan menonton. Iya. Nanti kan kalau memang ucapan saya salah, biar nanti masuk ke SMS ke sini. Iya, biar komentar, Bang. Jadi Nggih. komentar nanti kan semua orang tahu. Nggih. Bagaimana keluarganya Mbak Kendil di Bendorjo. Nggih. Siapa yang ditipu. Bagaimana dia menolong orang. Nggih. Gitu loh. Jadi kita bicara tidak apa rekayasa, enggak. Blak-blakan ae elek-elek pisan, lek api ya ben apik pisan. Nggih. Gitu, enggak percuma kita nutupi arep api-api oleh jenenge kencono dibuntel lungko. Pangga kena udan ya pangga dadi kencono. Nggih. Tapi lek emas gitu, ora dibuntel lungko, udanono ya pangga dadi emas gitu. Nggih. Jadi artinya gini, artinya walaupun kita itu kasarane iki buruk, dilapisi dengan kekuatan apapun tetap akan terbongkar Iya. gitu loh. Tapi kalau baik, walaupun diolok-olok bagaimanapun, nanti akhirnya akan kelihatan mencorong baiknya gitu loh. Nggih. Jadi kita adanya si kontennya pesulap merah, kita tidak gentar gitu loh, Nggih. tidak gentar. Misalkan didatangi malah beneran. Iya. Saya didatangi oleh pesulap merah malah beneran gitu. Nggih. Malah seneng saya malahan gitu. Tapi bagi orang yang berbuat atas kejahatan atau berbuat itu apa trik atau apa ya nggak berani didatangi Iya. gitu, karena ketakutan gitu loh. Nggih. Jadi kesimpulannya berani karena benar, takut karena salah. Jadi Nggih. kita menjadi dukun nggak usah takut kepada tata kerjanya Marcel. Gitu. Iya. Kalau kita bener loh, Mbak. Nggih. Ya. Nggih. Nah, tapi ini saya kembalikan lagi. Jadi Mas Marcel harus lek iso narik ucapan. Iya. Pemirsa, saya minta maaf.
saya salah ucapan di Tempo dulu. Saya bilang janji dukun itu mesti nipu dan mencabuli. Dulu saya itu salah, yang saya maksud dulu adalah oknum dukun. Kudune Mas Marcel kan muni ngono to, Mbak? Iya. Diucapkan dengan sendirinya. Nggih. Digawe konten khusus minta maaf kepada warga seluruh Indonesia, Iya. terutama kalangan dukun. Jadi iki si Marcel kuwi kok gelem njaluk ngapura kaya ngono. Kira para dukun-dukun sejati gak nesu. Nggih. Nesune dukun-dukun sejati mergo ora rumoso lakoni gitu lho, Mbak. Nggih. Gitu lho, gak rumoso lakoni oleh tembung kaya ngono. Iya. Jadi sayokjanya si pesulap Mira itu minta maaf kepada para dukun-dukun yang tidak jahat. Nggih. Sebelum kita lahirnya sudah ada dukun mulia loh, Mbak. Baik kelakuannya, Nggih. sing mulia tuh minta, oke, gitu loh. Apalagi sekarang pun juga masih banyak. Sehingga sayokjanya seandai kata pesulap merah ridho, lilo, legowo, ikhlas ngucap nih, pemirsa dulu saya salah mengucapkan bahwa saya dulu mengucapkan dukun ki lek ora cabul ya nipu. Nggih. Kae sing tak maksud kae orang ngono sing tak maksud kuwi dukun-dukun oknum, Nggih. dukun abal-abalan, kuwi lek ora ngapusi sosok cabul, sok-sok kuwi tembunge gitu. Nggih. Jadi kita bisa menerima bagi para keturunan-keturunan dukun-dukun yang sejati gitu loh, Pak. Nggih. Dukun-dukun sing bener lah maksudnya Nggih. ngono. Ora tembung sejati kok diduduri tarai semuci suci ngene. Nggih. Dukun-dukun sing bener lah kune. Gitu. Nggih. Karena gini, setiap manusia apakah dukun apakah siapa pasti punya dosa. Iya. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Laras Jadi ya. kita bilang dukun si sejati atau dukun si beneran kuwi muni beneran ki tidak semua bener. Nggih. Pasti ada kesalahan. Karena Nggih. kita manusia pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Makanya kita harus murah dengan ampunan, murah dengan maaf kepada siapapun. Nggih. Gitu loh. Karena namanya manusia itu pasti punya kelemahan. Nggih. Sak api-api wong mesti enek eleke, sak elek-eleke wong mesti enek apike kan gitu, Mbak ya. Nggih. Dan Pak Jitu Mas ya, Pak. Ya teman-teman, cukup sekian jadi pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah jelas sekali tanggapan dengan Mbah Kendil, kiranya bisa diterima dengan baik. Jadi sebelum kalian menyimpulkan, alangkah baiknya jika kalian mempelajari video ini atau melihat secara komplit. Jadi biar tidak salah paham teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya, silahkan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari setiap channel kami. Teman-teman, bagi kalian yang sudah subscribe, kiranya kalian juga terus mendukung channel ini supaya bisa berkembang dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila dari ucapan saya, kemudian dari ucapan Mbak Kendil ada kesalahan atau menyinggung perasaan teman-teman. Bahwasanya kami ini tidak memiliki niatan sedikit pun untuk menyinggung siapapun, Bang ya. Betul, tidak ada itu. Tidak Jadi, ada sama sekali, Mbak. nggih. Karena kita juga ingin menggalang seluruh teman-teman yang yang memiliki kemampuan. Nggih. Saya lihat di konten-konten itu malah heran. Iya. Ternyata anak-anak bangsa di zaman sekarang punya keahlian yang begitu dahsyat, Ya, luar biasa, Bang, ya. Saya malah Nggih. mengatungi jempol itu, Mbak. Nggih. Saya kan dibandingkan teman-teman di konten ini jauh itu. Nggih. Jauh sekali, Mbak. Ikut bangga, Bang Ikut ya. bangga walaupun saya tidak bisa, tidak mampu seperti teman-teman yang ada di konten, nggak masalah. Tapi Nggih. saya bangga sebagai anak bangsa itu, Nggih. Indonesia itu, Mbak. Nggih. Jadi teman-teman, kami turut merasa bangga bagi kalian-kalian yang sangat luar biasa dalam potensi, dan kiranya ini juga menjadi jomblangan untuk teman-teman untuk menggalang kerukunan. Ya. Jadi kalau misalkan ada temannya yang seneng, itu jangan kok kita malah tersinggung, iri atau susah, Ya, Bang ya. ya, betul. Jadi Malah kita mendukung, Mbak. ya mendukung biar apa? Biar maju. Jadi kalau misalkan negara ini maju kan yang maju bukan hanya satu orang toh, Mbak. Semuanya termasuk ya. bangsanya, Nggih. negaranya. Ya, jadi cukup sekian dulu teman-teman. Kita bisa sambung lagi ke video yang selanjutnya. Mbak Kendil ada tambahan Sudah mungkin? selesai, Mbak. Ya, cukup sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Kiranya kalian selalu diberikan rahmat, petunjuk dari daya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih.